Lalu apakah yang sebenarnya terjadi di awal Perang Dunia Kedua? Apa saja faktor yang menyebabkan Jerman dapat memiliki keunggulan lebih besar dibandingkan dengan musuh-musuhnya? Mari kita bahas. Jerman menggunakan taktik baru yang tidak ortodoks. Negara-negara sekutu pemenang Perang Dunia Pertama menganggap bahwa perang berikutnya tidaklah perlu dan mereka sudah menganggap bahwa doktrin yang mereka gunakan adalah yang terbaik. Prancis dan Inggris memproduksi tank dan kendaraan lapis baja, namun mereka menggunakannya sebagai infantry support. Sedikit berbeda dengan Jerman yang justru menggunakannya sebagai kekuatan pendobrak serangan yang independen. Hal ini membantu sekali dalam taktik perang defensif, namun buruk dalam perang ofensif. Tank tidak akan mempunyai keunggulan manuver dan pengepungan layaknya pasukan kavaleri. Dengan doktrin itu, ia paling-paling hanya bertugas sebagai pemadam kebakaran, menutup lubang pertahanan di satu tempat sambil menunggu bala bantuan datang. Sekutu sendiri biasanya mengoperasikan angkatan udara dan darat secara terpisah. Atau jika angkatan darat dan udara tergabung menjadi satu kesatuan, mereka tidak mempunyai koordinasi yang jelas. Pemboman dilakukan pada sasaran yang tidak membantu pasukan di garis depan, dan pasukan di garis depan juga tidak mempunyai standar baku untuk meminta bantuan serangan lewat udara. Peralatan baru dengan teknologi paling up-to-date. Dalam perjanjian Versailles, Jerman harus mengecilkan pasukannya hingga hanya berjumlah 100.000 personil saja. Sebuah jumlah yang relatif sangat kecil dibandingkan dengan negara Eropa lainnya di kala itu. Perpecahan politik juga sangat kental dan ekonomi memburuk pasca perang itu. Semua mengakibatkan Jerman harus mengencangkan ikat pinggang anggarannya. Apalagi ia juga harus dibebani dengan pembayaran utang negara-negara sekutu pemenang Perang Dunia Pertama. Beberapa sebab di atas membuat Jerman harus rela mengurangi segala macam porsi untuk pengembangan militer mereka. Peralatan mereka mangkrak selama bertahun-tahun tanpa perawatan yang jelas. Barulah ketika Hitler berkuasa, produksi senjata-senjata baru dimulai. Meskipun di awal perang jumlah arsenal Jerman tidaklah cukup. Di samping berbagai kekurangan, peralatan militer baru itu mempunyai keunggulan. Mereka dibangun dengan teknologi terbaru yang cukup maju. Senapan mesin ringan, Stuka, pembom jarak menengah, panser dengan mobilitas tinggi, kendaraan angkut, infanteri, dan lain sebagainya turut andil dalam kemenangan militer Jerman di babakan awal perang. Radio dan kerjasama militer yang baik. Di poin pertama, saya sudah menyebutkan jika sekutu di awal perang mempunyai lebih banyak peralatan tempur dibandingkan dengan Jerman. Dan beberapa jenis seperti tank bahkan mempunyai kualitas lebih baik dibandingkan dengan varian Panzer ketiga yang dianggap sebagai varian tank Jerman terbaik di kala itu. Di poin sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa Jerman mempunyai kerjasama militer yang baik antara angkatan darat dan udara, mempunyai koordinasi yang cukup mumpuni ketika berada di garis depan. Lalu pertanyaannya, mengapa bisa terjadi semacam itu? Satuan-satuan militer Jerman, terutama sekali unit Panzer, telah mengimplementasikan penggunaan radio untuk berkomunikasi satu sama lain. Dan radio yang mereka gunakan adalah Laryngophone atau radio dengan mic di tenggorokan. Fungsinya agar suara yang dihasilkan lebih jelas dan tidak terganggu noise Panzer sewaktu mereka bergerak. Kita harus mengingat bahwa beberapa tank sekutu mempunyai kualitas yang lebih baik dari Panzer Jerman. Kualitas itu tidak mempunyai arti jika Jerman bisa mengkonsentrasikan serangan dari divisi-divisi Panzer mereka ke titik lemah musuh, termasuk mengepung satuan-satuan tank sekutu yang sedang terpisah atau terkepung. Divisi Panzer juga dapat memanggil bantuan serangan udara, biasanya Stuka, dengan bantuan radio. Kombinasi serangan darat dan udara yang efektif semacam inilah membuat Jerman unggul dan tak tertandingi hampir di 3 tahun pertama Perang Dunia Kedua.